بالوحي وافتح لنا ابواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. Amin. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kita masih dibutuhkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan dibutuhkan kita menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Al-Muhtaram Sayyidul Walid Al-Khalifah Habib Abdullah bin Hasan Al-Atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat afiat zahir wa batin untuk kita semua yang hadir maupun yang mendengar dari jauh. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah niat. Di pertemuan-pertemuan sebelum Ramadan selesai pembahasan bagaimana seseorang itu berangkat ke masjid, kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Bagaimana seseorang berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan ketika masuk ke dalam masjid, dari awal keluar dari rumah ke awal datang ke masjid, kemudian ketika di dalam masjid apa aja yang mesti diniatkan. Yang pertama kemarin pembahasan pertama orang ketika masuk ke dalam masjid itu jelaskan niat yang pertama yaitu ketika seseorang masuk ke dalam masjid, niat yang pertama itu niat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian pembahasan tentang bagian manfaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga tentang jamul muslimin. Niat yang ketiga itu berkumpul dengan yang untuk memperbanyak umat Islam yang ada di dalam masjid. Yang keempat muhafizul intidhar shalah. Yang keempat itu tentang bagaimana seseorang itu duduk menunggu waktu sholat. Itu penjelasannya sudah yang lalu. Sekarang kita masuk ke penjelasan bagaimana seseorang itu ketika di dalam masjid. Sekarang kita posisi di dalam masjid. Belum itu kita udah niatkan atau belum? Niatkan dari sekarang kita. Ya. Selanjutnya Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi idharain ila anfal niat tasabi'ah niat yang ketujuh. Jadi seseorang itu ketika di dalam masjid apa yang harus dia niatkan? Yang ketujuh itu pembahasan yang istima'ul ilm. Dulu ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka niatkanlah apa? Untuk mendengarkan ilmu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Musannif mengatakan kan istima'ul ilm di ayat yamtiqallahu dzalika wa julub bil qalbi. Ataupun ketika kita seseorang masuk ke dalam masjid, di dalam masjid itu tidak ada majlis ilmu tapi ada majlis zikir, maka niatkanlah untuk bermajlis zikir, hadir majlis zikir. Seperti apa yang diajarkan oleh kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man wada ila masjid, barang siapa yang berpagi-pagi datang ke dalam masjid, yadhkurullah, untuk mengingat Allah. Hanakal mujahid fisabilillah. Hadis yang pertama. Jadi penjelasannya apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang berpagi-pagi berangkat ke masjid, kemudian ketika di dalam masjid dia berniat, saya niat masuk dalam masjid, dia sholat sunnah, kemudian saya niat duduk dalam masjid untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendengarkan ilmu. Apa yang dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan pahala seperti pahalanya mujahid di sabilillah. Dimana kalau ditimbang iman kita untuk jihad fisabilillah kita nggak bisa. Kita takut akan perang, kita takut akan kekerasan, kita tidak berani membela agama kita nggak berani. Maka apa yang harus kita lakukan? Seminimal mungkin perbaiki hubungan kita dengan Allah di dalam masjid. Kenapa kita ketika masuk dalam masjid kita niat untuk mendengarkan ilmu? Karena mendengarkan ilmu itu salah satu dari hal yang diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena mencari ilmu itu suatu hukumnya wajib. Tidak ada hukum sunnah dalam mengambil ilmu, tidak ada hukum sunnah, tidak ada. Ini hukumnya wajib, semua wajib. Apa yang wajib? Ilmu tentang sholat, kaifiyatul wudu, gimana caranya wudu. Itu yang harus dicari. Kemudian dikatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam ada hadis diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan kun aliman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tipe manusia. Jadi hamba itu harusnya di mana? Jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya di mana? Dikatakan yang pertama kun aliman, harus itu jadi orang alim.
Kalau nggak bisa, kita nggak bisa jadi orang alim. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kun muta'aliman, orang yang mengajak kepada ilmu. Seperti Al-Fadil, ajarin ilmu belajar. Tidak mungkin Al-Fadil jadi orang alim, tidak mungkin. Jadi muta'alim hanya mengajak aja, mengajak dalam kebaikan. Kemudian apa? Allah sekalian, kalau nggak bisa ikut belajarnya, nggak bisa ikut belajar, minimal ngedengar. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama itu harus jadi orang alim, kita nggak bisa. Kedua, orang yang belajar. Yang ketiga masih nggak bisa juga, kita orang yang ngedengar aja, karena pengen datang mendengar ilmu aja. Karena buat belajar anak susah, bebel banget. Kita menganggap diri kita bebel, jadi kita nggak belajar, pengen dengar aja. Padahal belajar itu pasti bisa. Imam Buaiti, muridnya Imam Syafi'i, kenapa disebut Buaiti? Karena lambat cara menghafalnya. Karena cara memahaminya lambat. Sampai Imam Syafi'i mengulangi 10-30 kali mengulangi satu pembahasan. Kalau misalnya ada pembahasan air wudu itu harus pakai air yang suci, Imam Syafi'i mengulangnya harus 10, 20, 30 kali sampai paham. Jadi nggak ada istilah bebel, nggak ada. Ketika orang mau belajar, maka bisa belajar. Kemudian kalau misalnya pengen dengar doang, dia nggak bisa. Yang keempat, ada belajar yang keempat, menghibban, cinta terhadap ilmu. Cinta terhadap ilmu. Jadi dia udah nggak bisa jadi orang alim, dia belajar nggak bisa, nggak dengar aja nggak mau. Kemudian apa? Dia cinta aja udah. Cinta aja udah cukup. Ada lagi golongan kering, wala satu tempat besar patahlah. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima apa? Udah nggak mau jadi orang alim, nggak mau belajar, nggak mau dengar, nggak mau cinta. Ini apa? Golongan orang yang celaka yang terakhir. Nggak disebutin sama Rasulullah SAW. Karena apa? Pasti celaka nggak orang. Kenapa? Udah satu, dia nggak mau jadi orang alim, dia nggak mau belajar, dia nggak mau dengar. Ya, kemudian tidak mau cinta terhadap ilmu. Maka apa? Yang terakhir. Maka dikatakan Iblis pun belajar dari kesalahannya. Iblis pun belajar dari kesalahan. Belajarnya apa? Ketika tahu kesalahannya apa, dia menggoda manusia untuk nemenin dia nanti di neraka. Itu belajar dari kesalahan. Tahu kesalahannya apa? Jadi caranya apa? Buat nebus kesalahannya itu juga ajak aja soal yang lain. Teman-teman yang lain buat taruh nanti di neraka. Iblis pun belajar dari kesalahannya. Kita nggak belajar. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu susah. Kita duduk di dalam masjid mendengarkan ilmu, insya Allah akan disampaikan oleh para dai-dai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu susah. Indal ilm ahabbu ilallah min ibadatis sana. Duduk saat ini bukan jam. Maksudnya satu waktu, mau sesaat pun. Meskipun satu saat. Karena zaman dulu nggak ada namanya 1 jam, 2 jam nggak ada. Ya, adanya waktu. Kurang lebih dia duduk dalam 1 saat dalam orang kumpulan ilmu, mendengarkan ilmu, cinta terhadap ilmu. Itu kapan dikatakan oleh kita Nabi Muhammad SAW, habbu ilallah, Allah lebih mencintai dia daripada ibadah 1 tahun. La yu'syallahu biha tarfatal ain. Itu seperti orang yang enggak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berangkat dari rumah ke masjid sini aja minimal kita udah maksiat. Minimal dia udah buat dosa. Masyaallah, astagfirullah. Ini ketika orang duduk dalam masjid fokus niat lillahi ta'ala untuk mendengarkan ilmu, maka apa yang didapat? Pahalanya seperti 1 tahun ibadah. Itu salah satu karunia yang Allah berikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umatnya sebelum nggak bisa. Umat-umat sebelumnya kalau mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus susah payah sampai ketakutan karena jumlahnya sangat banyak. Dulu Bani Israil itu ketika ingin berperang dipimpin oleh Nabi Daud itu dalam keadaan sulit, mereka takut. Maka Nabi Daud suruh maju nenek aja kan. Kemudian turunlah umat yang paling spesial, umat Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar, di mana jumlahnya 300 lawan banyak, imannya luar biasa kuat, maka spesial umat Nabi Muhammad. Kemudian setelahnya turun di zaman sahabat, ada lagi perang-perang di sana, sampai di zaman kita nggak berani lagi, gue satu untuk mempertahankan agama Islam. Apa yang kita lakukan? Ibadah aja, belajar yang banyak yang benar dan amalkan apa yang kita sudah dapatkan. Itu seperti pahala jihad fisabilillah. Itu khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita ini lemah imannya. Kalau kita nggak lemah imannya, nggak bakal ada hadis ini.
Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW tahu bagaimana kondisi umatnya. Maka yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah, ummati ummati. Karena tahu umat kan bukan ada umat Bani Israel, tapi umat Rasulullah paling paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kita niatkan, kita kumpul sini niat untuk menuntut ilmu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan istiqomah dalam hati, untuk tetap rajin datang majlis ilmu. Beda antara majlis ilmu dan majlis zikir, derajatnya beda. Majlis ilmu derajatnya lebih dan lebih lagi daripada majlis zikir, tapi tidak mengurangi rasa hormat terhadap majlis zikir. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi jawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya Fattahu ya 'Alim ya Fattahu ya 'Alim ya Fattahu ya 'Alim iftah 'alaina fathan qariba Amin. bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang sama-sama saya hormati, kita cintai Al-Khalifah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Qas mata'anallah bitulil hayatih wa adama al-afiyah wa tamam al-afiyah, supaya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa selalu membimbing kita dan hadir di dalam majelis rutinan setiap hari Kamis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin yang lainnya yang banyak hadir di tempat ini, para kiai, para ajengan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah serta inayah dan riayah, sehingga pada kesempatan di sore hari yang penuh barokah ini kita bisa hadir kembali di dalam majlis ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, majlisul ilm adalah majlisul rahmah. Majlis ilmu adalah majlis yang penuh rahmat. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadisnya, "Talibul ilmi talibul rahmah." Orang yang mencari ilmu mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan dapat masuk ke dalam surga Allah tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulu ahadukumul jannah illa bi rahmatillah. Tidak akan masuk, kata Nabi, satu pun dari kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Sahabat sampai bilang, wala anta ya Rasulullah, kamu juga begitu. Wala ana illa anta ghammadani Allah bi rahmatih. Tawaduknya Nabi Muhammad, Nabi bilang, saya saja seorang Nabi dan Rasul tidak masuk ke dalam surga tanpa rahmatnya Allah.
Padahal miftahul jannah, dia kunci surga di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diharamkan seseorang masuk ke surga sebelum Nabi Muhammad dan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat untuk bisa masuk ke dalam surga, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang menolak. Ada orang yang nggak mau masuk surga? Ada. Sahabat sampai heran. Ila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa ada orang gerangan yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawab singkat padat. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abad. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia mau masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga, kata Nabi Muhammad. Berarti ini syartun min syurut dukhulil jannah. Syarat dari segala macam syarat untuk masuk surga, yang paling utama adalah mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua adalah harus taat kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Ini jawaban dari hadis ini. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepada Allah, otomatis harus taat kepada Rasulullah. Berarti sama saja dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia maksiat kepada Rasulullah, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Bahkan syartul mahabbah, syarat dikatakan kita cinta kepada Allah harus didasari cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakan, Allah yang nyuruh sama Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku-ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikut sama Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalian jazanya, balasannya akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Kalau tidak mahbub, tidak dicintai oleh Allah, orang itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat. Pertama, syaratnya rahmat. Yang kedua, taat kepada Allah yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan syartul mahabbah, syaratnya cinta al-mutaba'ah, ngikut, mencontoh, menteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang keempat, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Harus kita mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Kalau mau dapat rahmat tadi, kalau mau mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita mencari keridhaan baginda Nabi besar Muhammad. Dan keridhaan Nabi Muhammad SAW dan keridhaan mencari keridhaan Allah itu harus kita jadikan nomor satu, number one. Ahabbu ayyurduhu, paling berhak, paling utama. An-nabiyyu a'la bil mu'minina min anfusihim.
Nabi harus kita jadikan yang paling pertama dan utama dari yang pertama. Artinya apa? La yakmul imanu, tidak sempurna iman kalian hatta akuna habba ilaihi, sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa min mali, dari hartanya, dari dirinya, dari bapaknya, dari anaknya. Jangan kita lebih sayang sama anak kita melebihi Rasulullah. Kita sayang sama orang tua kita melebihi Rasulullah. Mereka para sahabat Nabi, walaupun bapak ibu mereka masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang dari sahabat Nabi yang masuk dan beriman, masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tetap menghormati kedua orang tua mereka, tapi mereka lebih mengutamakan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak peduli orang tuanya mau terima atau tidak terima. Mereka tidak peduli orang tuanya mau rela atau tidak rela. Yang paling mereka cari adalah keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah SAW. Walaupun nyawa yang akan menjadi taruhannya. Oh, kita alhamdulillah, kita beriman, Muslim beriman dari keturunan. Alhamdulillah, orang tua kita orang Islam, bapak ibu kita orang Islam, kakek kita orang Islam. Bagaimana kalau dilahirkan dari keluarga yang bukan keluarga Muslim dan Muslimah? Belum tentu. Mereka para sahabat beriman, tapi melalui rintangan-rintangan dan cobaan-cobaan dan pengorbanan. Bahkan harta mereka korbankan, nyawa mereka korbankan untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang sekarang, baru kena sembako udah goyah imannya, baru kena puluh sedikit udah jual akidahnya, udah nggak takut lagi. Mau berbuat zalim, mau berbuat apa saja, yang penting asal bos senang, asal Tuhan senang. Bukan Tuhan, Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma Tuhan ente, majikan ente sementara. Kalau ente masih kerja sama dia, kalau udah dipecat, masalah udah selamat tinggal. Tapi kalau Rabbul Alamin, yang mana huwal hayyul huwal mumit huwal razik huwal khaliq kulli syai', dia yang menghidupkan Anda, dia yang mematikan Anda, dia yang memberikan rezeki kepada Anda, dia yang menciptakan Anda dari tidak ada menjadi ada. Maka sudah sepantasnya lah, sudah sepatutnya lah kita tunduk dan taat dan mencari keridhaan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita obral, jangan kita jual ini keimanan kita. Nah, di akhir zaman Nabi bilang, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya cuma karena urusan seperak dari urusan dunia. Cuma dia ada tujuan dunia yang nggak ada apa-apanya, nggak ada kekal, dia rela untuk korbankan dia punya iman. Mau miskin hidupnya, mau susah hidupnya. Ada satu orang bilang sama ibunya, si anak bilang, Bu, kok hidup kita miskin banget di dunia ini, susah. Tetangga kita yang lainnya kok teman-teman ibu, teman-teman bapak pada kaya, kita susah dari kecil saya susah terus. Si ibu dengan senyum, ya, si ibu bilang, nah kita ini mau kaya mau miskin sudah menjadi takdir Allah. Seperti kalau orang masuk ke Indomaret atau Alfa, dia masuk, di situ ada barang apa saja, dia ambil roti satu, dia bayar keluar, dijegat apa enggak? Emangnya rumahnya keluar harus bayar. Ambil roti dua, bayar dua.
Tapi kalau orang, kata ibu ini bilang, kalau orang itu masuk doang, seperti diberi percontohan tinggal di dunia. Dia masuk ke supermarket, dia nggak beli apa-apa, keluar dijebak nggak? Diminta sesuatu nggak? Disuruh bayar nggak? Enggak. Maka jalannya lancar. Orang yang mau bayar aja pakai antri nggak di supermarket? Kalau mau gede itu, antri padahal dia mau seller, dia mau bayar. Disuruh antri, dia mau bayar. Yang nggak jadi belanja, dia jalan aja lewat jalurnya. Ada antri nggak pakai jalan? Nggak pakai antri. Begitu juga nanti keadaan manusia di hari kiamat. Kalau orang yang di dunianya dia nggak punya harta banyak, hidupnya pas-pasan, pertanyaannya, pertanggungjawabannya yang nggak banyak-banyak. Artinya apa? Lebih cepat prosesnya untuk masuk ke surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT. Ilmu yang mengamalkan ilmunya sehingga ia dapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'udiyanna. Dan kemudian kajian berikutnya akan dibawakan oleh Pak Ahmad Habib Hasan di tempat di Syarafat Ilahi Walidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada guru kita Al Khalifah Al Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, kita doakan semoga beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah, serta kepada para habaib Al Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Attas, Al Habib Umar bin Ali Al-Attas, serta kepada guru-guru kita, para habaib, para alim ulama. Semoga guru-guru kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam Asyama'il Al-Muhammadiyah, yaitu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Sayyiduna Muhammad SAW. Karena apapun yang ada pada beliau semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, satu-satunya jalan, satu-satunya cara hanya dengan mengikuti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi jika ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan dengan cara yang lain, bukan dengan cara yang kita mau, akan tetapi hanya dengan satu cara, yaitu mengikuti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yaumal akhir. Dan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat, ingin masuk ke dalam surga, hanya satu pintunya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu taala anhu, Sayyidul Taifah, ya, beliau berkata, kullu turuqin ilallahi ta'ala al-musilah ilallahi ta'ala masdudah.
semua jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masdudah, semuanya tertutup. Tidak ada siapapun yang bisa mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man iktafa athara Rasul, kecuali dengan mengikuti jejak langkahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Asy-Syama'il ini menjelaskan bagaimana sifat-sifatnya beliau, baik zahirnya maupun batinnya, agar kita bisa meneladani beliau, agar kita semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau musannif radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya sampai pembahasan kita yang terakhir mengkaji tentang kuhulu Rasulillah, yaitu celak mata, sifat matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu yang berikutnya adalah babun maja'a fi libasi Rasulillah, penjelasan tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata di dalam Bidayatul Hidayah, dan ketika kita memakai pakaian diniatkan yang pertama adalah untuk mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah untuk mengikuti sunnahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka, kata Al-Imam Al-Ghazali ya, hati-hatilah, jangan kamu memakai pakaian niatnya adalah untuk dilihat oleh orang. Kebanyakan orang memakai pakaian agar dilihat oleh orang lain. Kata Al-Imam Al-Ghazali, hati-hati, jangan kamu memakai pakaian tujuannya untuk dilihat oleh orang lain. Fatakhsar, maka kamu akan merugi, kata Al-Imam Al-Ghazali. Setiap hari, setiap saat kita memakai pakaian, kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mendapatkan fadilah selama puluhan tahun seumur hidup kita. Akan tetapi jika niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan, qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Numailah wa Zaid bin Hubab an Abdurrahman bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, istri Nabi Muhammad, ibunya kita ya. Tadi ya, Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Untuk orang yang beriman, kata Allah. Jadi kalau memang benar-benar beriman, mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari dirinya sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya beliau ibunya mereka, kata Allah. Ibunya orang yang beriman, ibu kita yang sebenarnya adalah istri-istrinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan ketetapan dari Allah di dalam Al-Qur'an. Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Beliau berkata, dahulu pakaian yang paling disenangi, dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Ya, qamis yang sekarang saya pakai ini ya, para habaib pakai, yang dipakai dari atas, yang ada kerahnya, ada lengannya, dipakai dari atas, itu namanya qamis. Ini salah satu, nanti akan disebutkan pakaian yang lain yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah al-qamis. Ya, ini yang beliau katakan. Qala haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Al-Fadl bin Musa bin Abdurrahman bin Khalid an Abdullah an Ummi Salamah, qalat, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama seperti riwayat yang sebelumnya, hanya beda perawinya ya, kita baca untuk mendapatkan keberkahan.
Qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tumailah an Abdurrahman bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah. Qala juga riwayat perawi yang lain, tapi yang meriwayatkannya juga adalah Sayyidatuna Ummu Salamah. Qala beliau berkata, karena ahabba biya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis, ya, bahwa pakaian yang paling disukai dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai adalah al-qamis. Hakadha qala Ziyad bin Ayyub min fi hadithi an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah mithlu riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah yazid fi hadzal hadits wa an ummihi wa huwa ashah. Ya, jadi banyak riwayatnya. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Budail yakni Ibnu Maisarah al-Ugaili an Syahar bin Hausyab an Asma binti Yazid qala anna ummu gamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rusdi, ya, bahwa diriwayatkan dari sahabat Asma binti Yazid, beliau berkata bahwa dahulu aku melihat lengannya, ya, lengan gamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ar-rusuh. Rusuh itu adalah tulang yang ada pada pergelangan tangan. Jadi lengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada pergelangan, ya. Orang yang mengikutinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala hadatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraith qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Bushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu, berkata, ya, bahwa ataitu, ya, ayahnya berkata, ayah daripada Muawiyah bin Qurrah yaitu Qurrah, beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah bersama sekelompok orang. Rahtin itu bilangan dari 3 sampai 10, itu namanya rahtun, ya. Aku pernah bersama kelompok orang antara 3 sampai 10 mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suku Muzainah untuk berbaiat, ya, berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiat untuk Islam, masuk Islam. Wa anna gamisahu la mutlaqun, ya, dan aku melihat saat itu gamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka lehernya, ya, maknanya apa, kancingnya itu terbuka. Augala zirru gamisihi mutlaqun, atau, ya, ragu dari perawinya, beliau berkata bahwa kancing gamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka lebar, ya, kerahnya. Qala fa'adkhaltu yadi fi jaybi gamisihi sallallahu alaihi wasallam famasistul khatam. Lalu sahabat ini berkata, aku masukkan tanganku ke dalam kerah gamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istilahnya membuktikan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dijelaskan pada kitab-kitab yang sebelumnya tanda-tanda nubuwah beliau adalah ada khatam, tanda kenabian pada punggungnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku masukkan tanganku lewat kerahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun menyentuh al-khatam, ya, menunjukkan bahwa beliau agar benar-benar yakin bahwa beliau adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah yang lain kita kaji pada lain kesempatan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita selalu senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah, wassalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
حمدا يوافي نعم مزيدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي هو